Mempelajari hukum tentang haid ini adalah fardhu ain bagi setiap muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai masalah-masalah fikih kewanitaan, khususnya yang berhubungan dengan haid serta hukum-hukum yang berkaitan dengan haid tersebut. Kenapa haid ini penting untuk kita bahas? Karena haid sendiri merupakan salah satu ciri baligh bagi seorang perempuan, di mana ketika sudah memasuki usia baligh, seseorang itu sudah dikenai kewajiban secara mutlak untuk menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa dosa. Adapun ciri-ciri baligh bagi seorang perempuan ada 3 macam, yaitu pertama, berusia genap 15 tahun Hijriah, yang kedua, keluar sperma setelah berusia 9 tahun Hijriah, dan yang ketiga, keluar darah haid setelah berusia 9 tahun Hijriah. Sedangkan ciri-ciri baligh bagi seorang laki-laki hanya ada 2 macam, yaitu genap berusia 15 tahun Hijriah dan keluar sperma setelah berusia 9 tahun Hijriah. Selain itu, suci dari haid ini juga merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi, mau tidak mau, mutlak kita harus mempelajarinya. Karena jika kita tidak tahu, bisa jadi ketika haid kita malah sholat, yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Adapun mempelajari hukum tentang haid ini adalah fardhu ain bagi setiap muslimah. Jika dia belum menikah, maka orang tua wajib mengajarkan ilmu ini kepada anak tersebut. Jika orang tua tidak mampu, maka orang tua harus memerintahkan anaknya untuk belajar kepada ulama, atau dilarang menghalang-halangi anaknya untuk belajar ilmu ini kepada ulama. Jika sudah menikah, maka sang suami wajib mengajarkan ilmu tentang haid ini kepada istrinya. Tapi jika suami tidak mampu, maka sang suami dilarang menghalang-halangi istrinya untuk belajar ilmu ini kepada ulama. Sedangkan dasar tentang haid ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhun fa idza tadhharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ayat ini turun sebagai respon atas sikap orang-orang Yahudi kepada istrinya yang sedang haid. Mereka tidak memperlakukan istrinya secara manusiawi, mengusir dari rumah, tidak mau makan bersama, tidak mau tidur bersama, dan lain-lain, seolah seorang wanita haid itu adalah orang yang menjijikkan. Ayat ini menjelaskan bahwa memang darah haid itu adalah darah yang kotor, adalah sesuatu yang kotor, tapi masih diperbolehkan untuk makan bersama, tidur bersama, kecuali berhubungan badan atau jima itu yang diharamkan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan, Haddatsana Ali bin Abdillah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman bin Qasim qala sami'tu Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqul kharajna la nara illal hajja
falamma kunna bisarafin hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala malaki ana fisti qultu na'am qala inna hadza amrun katabahullahu ala banati adam faqudi ma yaqdil hajju waira alla tadufi bil baiti qala wadhuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqori. Hadis di atas menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha saat berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika sampai di kota Sarf ia menangis karena haid sehingga ia tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba menenangkannya dengan mengatakan, sungguh ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka selesaikanlah rangkaian ibadah haji yang harus diselesaikan selain tawaf. Aisyah berkata, dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sapi untuk para istrinya. Dari kedua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa memang haid itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah kepada anak cucu wanita Adam. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati. Ada 3 macam darah yang keluar dari farji wanita, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Lalu sebenarnya apa sih definisi haid itu sendiri? Haid menurut bahasa artinya adalah mengalir. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Fathul Qorib disebutkan fal haidu huwa damul khariju fi sinnil haidi wa huwa tis'u sinina fa aktsara min farjil mar'ati ala sabilis sihah ay la li'illatin bal lil jibillatin min ghairi sababil wiladah. Darah haid adalah darah yang keluar dalam masanya haid atau usianya haid, yakni setelah sampai usia 9 tahun ke atas. Darah ini keluar dari farji orang perempuan dalam keadaan sehat, artinya tidak karena sakit, akan tetapi karena watak perempuan itu, juga tidak karena sebab beranak. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita, dari farji wanita atau kemaluan wanita yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak karena sakit, tidak karena melahirkan. Juga keluarnya itu di atas usia 9 tahun hijriah kurang sedikit. Lalu sebenarnya berapa sih usia minimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid? Jadi seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu minimal berusia 9 tahun hijriah kurang 16 hari 16 malam kurang sedikit. Atau lebih tepatnya 9 tahun kurang 15 hari 15 malam 23 jam. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang digunakan patokan adalah tahun hijriah ya, bukan tahun masehi. Lalu gimana jika menggunakan tahun masehi? Karena biasanya setiap tahun itu ada selisih 11 hari. Ya, itu tinggal kita hitung aja, kita sesuaikan aja. Jika menggunakan tahun hijriah itu 9 tahun kurang 15 hari 15 malam 23 jam, nanti kita hitung per tahunnya jadinya berapa gitu. Lalu gimana jika seorang perempuan itu mengeluarkan darah sebelum masa usia haid ini? Apa hukum dari darah tersebut? Kalau seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum di usia minimal haid ini, maka hukumnya akan diperinci. Darah yang keluar sebelum usia haid ini akan dihukumi istihadah. Sedangkan darah yang keluar setelah mencapai usia haid ini dihukumi darah haid. Contohnya Aisyah, dia mengeluarkan darah pada usia 11 tahun kurang 20 hari. Dia mengeluarkan darah ini selama 10 hari. Maka yang 4 hari pertama akan dihukumi darah istihadah, sedangkan 6 hari yang terakhir akan dihukumi darah haid. Begitu ya. Kemudian minimal berapa hari seseorang itu mengeluarkan darah haid?
Seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam dalam jangka waktu 15 hari 15 malam. Sedangkan umumnya 1 minggu bisa 6 atau 7 hari. Adapun maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Jadi misalkan ada seseorang yang mengeluarkan darah tetapi tidak terus-menerus atau kadang keluar, kadang berhenti, tapi jumlah darah tersebut tidak ada 24 jam, maka keseluruhan darah ini dihukumi istihadhah. Contohnya, misalkan di hari pertama dia mengeluarkan darah 5 jam, kemudian di hari kedua 5 jam lagi, di hari ketiga dia tidak mengeluarkan darah, di hari keempat mengeluarkan darah 2 jam, di hari kelima tidak mengeluarkan darah lagi. Kemudian begitu seterusnya hingga waktu 15 hari 15 malam, ini totalnya ada 24 jam, maka keseluruhan darah yang keluar serta waktu di sela-selanya ini dihukumi haid. Sehingga sholat yang atau ibadah-ibadah lain yang kita lakukan itu tidak sah. Tapi apabila darah yang keluar ini tidak ada 24 jam, maka keseluruhan darah yang keluar serta waktu di sela-selanya itu semuanya dihukumi istihadhah. Sehingga kita diwajibkan untuk mengqadha sholat yang kita tinggalkan selama mengeluarkan darah ini. Contohnya, di hari pertama mengeluarkan darah 1 jam, di hari kedua mengeluarkan darah 1 jam, di hari ketiga tidak mengeluarkan darah, di hari keempat mengeluarkan darah 2 jam. Misalnya sampai di hari ke-15 totalnya hanya 20 jam, maka seluruh darah dan waktu suci di sela-selanya ini dihukumi istihadhah. Jadi intinya seperti itu, minimal itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sedangkan waktu suci minimal adalah 15 hari 15 malam. Jika belum ada 15 hari 15 malam, sudah mengeluarkan darah lagi, itu harap berhati-hati karena mungkin saja itu termasuk darah istihadhah. Waktu maksimal suci itu tidak terbatas atau tidak ada batasannya. Jadi misalkan ada seseorang yang haid kemudian sucinya kok ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu tidak masalah. Alhamdulillah, demikian dulu materi untuk hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada video-video selanjutnya. Dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.